Akhi, pendapat yang sahih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya disebutkan wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang rajih. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau tidak? Iya. Namun terjadi perselisihan ulama. Apakah bagi imam disunnahkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Jumhur ulama imam yang tiga berpendapat. Imam yang tiga siapa? Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Mengatakan bahwasannya tidak disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Pertama, semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dhaif, tidak ada yang sahih. Yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Muslim. Kata Anas, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dalam lafadz Ibnu Khuzaimah. Akanu la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dikeraskan Bismillahirrahmanirrahimnya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat apa? Harus dikeraskan. Namun sudah dibantah oleh jumhur, oleh mayoritas ulama bahwa hadisnya tidak ada yang sahih. Makanya saya lebih condong kepada jumhur ulama. Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disyariatkan dikeraskan. Tetap dibaca tapi tidak apa? Dikeraskan, disirkan saja. Itu yang paling kuat insyaallah, ya. Itu yang saya pilih, wallahu a'lam. Hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pembahasan mengenai status basmalah apakah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak berbeda dengan pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Jadi bedakan dua hal ini ya. Ketika kita membahas tentang apakah basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, itu khilaf dari sisi hukum qiraah. Apakah ketika sholat jahriyah basmalah itu dikeraskan? Ini khilaf dari sudut pandang fikih dalam kegiatan sholat. Dan itu dua jalur yang berbeda. Karena ada sebagian orang yang dia tidak bisa membedakan dua khilaf ini, sehingga membuat pernyataan yang aneh. Saya mendengar langsung orang yang mengatakan seperti ini ya. Ya mohon maaf kalau ini sedikit menyinggung sosok tertentu. Jadi Imam Saudi itu aneh, komentar dia, Imam Saudi itu aneh. Dia tidak komitmen dengan pendapatnya. Karena dalam Mushaf Madinah, basmalah itu ayat pertama di surat Al-Fatihah. Sehingga di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada nomor ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin nomor ayat 2 dan begitu seterusnya. Tapi di saat ngimami baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, kenapa basmalah tidak dikeraskan? Nah, itu kan tidak konsisten dengan pendapatnya. Yang di sini mengatakan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Di sini dia mengatakan bahasanya ketika sholat jahriyah basmalah itu tidak dikeraskan oleh imam. Ini kan tidak konsisten dengan pendapatnya. Saling kontradiktif. Ini komentar orang itu. Nah, komentar ini sebenarnya berangkat dari kesalahpahaman beliau karena tidak membedakan antara khilaf di jalur A dengan khilaf di jalur B.
Sehingga kita perlu memahami bahwa perbedaan pendapat di sini ada dua jalur yang berbeda tentang status basmalah. Pertama adalah perbedaan pendapat dalam masalah qiraah. Dalam ilmu qiraah, ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah yang kemarin sudah kita singgung ya? Apakah basmalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada sebagian yang mengatakan itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan itu ayat pertama dari semua surat dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Dan ada yang mengatakan basmalah bukan ayat pertama di surat apapun. Baik Al-Fatihah maupun surat yang lainnya. Namun basmalah adalah ayat tersendiri ya, yang ditulis oleh para sahabat dan dia dijadikan sebagai fawasilus suwar, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Dan ini khilaf dalam masalah qiraah. Kemudian ada khilaf dalam masalah fikih. Ini khilaf dalam masalah fikih ibadah. Apakah basmalah dikeraskan ketika sholat jahriyah? Kalau sholat sirriyah jelas pelan ya. Sebagaimana surat Al-Fatihah juga dibaca pelan. Kita bahas di sholat jahriyah. Apakah basmalah dikeraskan ketika sholat jahriyah ataukah dipelankan? Ini khilaf dalam masalah fikih. Sehingga ada khilaf dalam masalah qiraah, ada khilaf dalam masalah fikih. Kalau dicampur-campur, nanti jadinya tidak nggak konsisten, tidak sejalan gitu ya, nggak matching. Di posisi ini khilaf dalam masalah qiraah, di posisi ini khilaf dalam masalah ibadah. Makanya muncul kritikan seperti tadi. Apalagi kritikan itu juga didasari karena semangat benci orang Arab ya, atau benci Saudi yang barangkali sekarang sedang digalakkan oleh sebagian orang, dan kita juga nggak tahu apalah alasan dia begitu benci dengan kelompok tertentu atau dengan negara tertentu. Dia punya pengalaman pahit apa dengan negara itu. Baik, akhirnya seolah-olah bahwasanya ini salah satu di antara bukti kalau ulama di sana tidak punya kemampuan ilmiah yang seperti yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya kritikan itu berangkat dari ketidaktahuan dia dalam membedakan dua khilaf ini. Ada khilaf dari sisi qiraah dan ada khilaf dari sisi fikih ibadah. Baik. Kita kembali ke buku tafsir salat. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak, ini masuk dalam ranah kajian seputar ilmu qiraah, yaitu ilmu yang mengkaji validitas teks dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya dengan benar, kemudian apakah ini masuk dalam ayat di surat A, surat B ataukah tidak. Itu dibahas dalam ranah fikih, disiplin ilmu qiraah. Dibahas dalam disiplin ilmu qiraah. Sementara pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, ini dibahas dalam disiplin ilmu fikih. Dan itu dua hal yang berbeda. Sehingga bisa jadi dalam ilmu qiraah, saya mengambil pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim menurut qiraah Hafiz an Asim, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi dalam penerapan fikihnya, kita mengambil pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan, tapi dipelankan. Sah-sah saja. Karena dalam hal ini, kita mendudukkan khilaf di posisi masing-masing. Di sini ranah ilmu qiraah,
di sini ranah ilmu fikih. Sehingga bisa saja ada orang yang berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Namun di saat yang sama, dia membaca basmalah dengan suara pelan ketika sholat jahriyah. Baik. Selanjutnya kita akan melihat ada 3 hadis yang dijadikan acuan dalam masalah ini. Acuan tentang apakah basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka mengawali bacaan salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan kalimat la yadhkurun, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, baik di awal bacaan surat Al-Fatihah maupun di akhir bacaan surat Al-Fatihah. Sehingga apa yang diceritakan oleh Anas ini adalah sesuai dengan apa yang dia dengar ketika beliau radhiyallahu anhu bermakmum di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni, Anas mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman. Dan mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita punya 2 riwayat. Yang pertama muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Saya kira sebagai orang awam dalam masalah hadis, kita akan menilai ini pasti hadis yang valid, hadis yang sahih. Kemudian kita juga punya riwayat Muslim, di mana Anas mengatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kita punya riwayat dari Imam Ahmad, Ad-Daruqutni. Jika kita mensahihkan riwayat yang ketiga ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di mana riwayat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak mengeraskan. Artinya mereka membaca, tapi tidak dikeraskan. Sehingga bisa kita jadikan ini saling menafsirkan. Maka makna pernyataan Anas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya adalah mereka tidak mengeraskan basmalah, ya, meskipun mereka membacanya, tapi tidak keras. Dan Anas tidak mendengar itu. Sehingga yang terdengar adalah bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Maka Anas mengatakan mereka membuka salatnya dengan bacaan alhamdulillah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu yaftatihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan beliau mulai mengeraskan bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu anha ketika sebagai makmum tentu saja beliau berada di belakang. Kenapa kok di belakang? Wanita. Dan saf wanita berada di belakang. Jaraknya berapa, Pak? Sehingga kita bisa mengukur
kira-kira berapa frekuensi suara Nabi SAW di Masjid Nabawi? Ya nggak perlu seperti itu ya. Yang jelas Aisyah sudah menegaskan bahwa Nabi SAW ketika mulai mengeraskan bacaan sholatnya, beliau mulai dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga Aisyah tidak mendengar basmalah. Nah, hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nu'aim Al-Mujmir, seorang ulama tabi'in. Beliau menceritakan. Nu'aim Al-Mujmir termasuk di antara muridnya Abu Hurairah. Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a Bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Aku salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, namun keabsahannya diperselisihkan oleh ulama. Baik. Berangkat dari 3 hadis inilah kemudian ulama berbeda pendapat. Ulama beda pendapat, sebenarnya basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pendapat pertama mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Mohon maaf, kalimatnya dianjurkan, bukan diwajibkan. Saya tidak menjumpai ada ulama yang mengatakan, kalau misalnya Anda menjumpai silahkan nanti dilaporkan ke saya. Mungkin nanti bisa di WA ke nomor ANB channel. Saya tidak menjumpai ada ulama yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah, sholatnya batal. Kalau Anda menjumpai itu, sekali lagi silahkan nanti disampaikan ke kami. Semoga menjadi tambahan referensi bagi kami dalam belajar. Maksimal yang kami ketahui menurut pendapat yang mengeraskan bacaan basmalah adalah bahwasanya mengeraskan bacaan basmalah itu sifatnya hanya dianjurkan. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang sepemahaman dengan beliau berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi